Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komara, NPM 1921930 dan pembimbing IMA Amalia SMSI. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sektor Basis dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ciamis tahun 2012 sampai 2021. Latar belakang pertumbuhan ekonomi atau economic growth bergantung dari pembangunan ekonomi di mana pembangunan ekonomi mendorong tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula. Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sistem pemerintahan yang lebih baik memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dan otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di samping adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur. LPE Kabupaten Ciamis mengalami perubahan yang signifikan setelah terjadi pemekaran wilayah. Angka LPE Kabupaten Ciamis berada di atas rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar 4,8% dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 4,59% secara keseluruhan. Meskipun terjadi fluktuasi, namun fluktuasi tersebut tidak berbeda secara signifikan dari rata-rata LPE Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks pemekaran wilayah, perubahan LPE dapat mempengaruhi tingkat pembangunan ekonomi wilayah tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perubahan IPM wilayah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi berlangsung positif dan berkelanjutan setelah pemekaran, maka potensi untuk meningkatkan IPM juga akan semakin terbuka. Berikut perkembangan perubahan IPM Kabupaten Ciamis dari tahun 2012 sebesar 6,29% dan mencapai pada tahun 2020 sebesar 70,49%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 67,78 dikarenakan pada tahun ini terjadi pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Ciamis dari waktu ke waktu. Meskipun terjadi kenaikan IPM Kabupaten Ciamis, angka tersebut masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Barat. Data menunjukkan bahwa tahun 2021 IPM Kabupaten Ciamis mencapai 67,78, sedangkan IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,45. Perbedaan ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Ciamis masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Dan selanjutnya rumusan masalah. Ada pun dua rumusan masalah di sini, yaitu bagaimana pengaruh sektor basis dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis tahun 2012 sampai 2021. Yang kedua, berapa besaran pengaruh sektor basis dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis ordinary least square atau OLS dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dipilih dalam penelitian ini adalah berasal dari data BPS, yaitu data IPM dan PDRB sektoral atas harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Barat. Dengan teknik pengambilan sampel, yaitu data sekunder dan PDRB sektoral dan IPM, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil data sekunder dari BPS dan studi pustaka. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Eh, dari hasil regresi yang saya lakukan, yang pertama ada uji T. Berdasarkan nilai probabilitas sektor basis X1 sebesar 0,8546, hal ini dapat dijabarkan bahwa H1 atau H1 ditolak dan H0 diterima karena 0,8546 lebih besar daripada 0,05. Berarti sektor basis tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini juga terjadi pada penelitian terdahulu bahwa sektor basis tidak berpengaruh signifikan di daerah Kabupaten Pasir Barat, Provinsi Lampung. Berdasarkan nilai probability sektor IPM X2 sebesar 0,012, hal ini dapat dijabarkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Karena 0,0012 kurang dari 0,0005. Berarti sektor IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam uji F-nya, berdasarkan dari uji F, dapat nilai probabilitas F statistik sebesar 0,003561, sehingga didapat nilai F statistik berpengaruh signifikan sebesar 0,003561 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Sektor base dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya, koefisien determinasi diketahui nilai just R square sebesar 0,796388. Maka berkesimpulan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan sebesar 79,4%. Peningkatan IPM dapat memperkuat daya beli masyarakat. Oleh karena itu, dan dengan meningkatnya IPM, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, penghasilan yang lebih tinggi. Pada gilirannya, meningkatkan daya beli masyarakat tinggi dapat mendorong konsumen dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini
di sektor ini akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan lagi yang pada akhirnya kuat IPM. Oleh karena itu, peningkatan IPM juga dapat memperkuat sektor basis lebih tinggi, sedangkan sisanya sebesar 21,36% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian. Dari hasil estimasi model ditemukan bahwa probabilitas variabel basis adalah 0,8546, lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sehingga H1 ditolak dan H0 diterima, menunjukkan bahwa sektor basis tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis. Di sisi lain, probabilitas variabel IPM adalah 0,012, lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, mengidentifikasikan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, IPM memiliki dampak lebih signifikan dibandingkan sektor basis. Yang kedua, berdasarkan analisis variasi, sektor basis dan IPM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis. Kedua variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama sebesar 79,64% dan sekitar 21,36% variasi pertumbuhan ekonomi tidak dijelaskan oleh keduanya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.